Nah, tingkatkan lagi. Ya kan, setelah itu 1, 2, 3 kita berhasil. Naikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pasti bisa. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Zai dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, seperti biasanya yang Bang Zai doakan. Nah, baik, untuk kali ini kita di sini akan sama-sama membahas ya tentang ada beberapa pertanyaan. Saya sudah sering memakan atau mengkonsumsi obat-obat untuk pita suara seperti asam dan lain sebagainya ya. Nah, di situ. Namun Bang Zai tidak ada perubahan. Nah, gitu. Apakah ada solusi lain? Saya sudah melakukannya, tapi saya merasakan sumbang ya, sumbang saat menyanyi ataupun sumbang saat melantunkan di nada tinggi, baik itu azan, ngaji ya, dan lain sebagainya. Nah, para pencipta vokal, di sini ada beberapa yang harus kita ketahui ya. Di sini kita akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan bahwasanya ketika kita sudah melakukan berbagai cara, yang ini sudah kita makan, gurah sudah kita lakukan ya kan. Nah, habis itu kita memakan jenis asam agar lendir pita suara kita bisa keluar gitu kan. Nah, agar suara kita bisa tinggi, kita sudah sering melakukan ini segala macam. Agar nafas kita panjang, kita sudah sering melakukan pelatihan pernapasan ya. Nah, namun tetap kita menyanyi sumbang. Nah, apa penyebabnya? Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, kita merasa kurang pede di tempat yang ramai. Ya. Nah, kita merasakan kurang pede, kurangnya percaya diri ya ketika kita menyanyi di tempat ramai ya kan, di kerumunan orang. Kita seolah-olah itu orang itu akan mengolok-olokkan kita ataupun mengejek kita. Jadi kita merasa canggung di situ. Iya kan? Nah, betul dong. Nah, jadi ketika kita merasakan tidak nyaman ataupun kurang percaya diri, otomatis kita nggak akan bisa menyesuaikan nada musik ya yang akan kita bawakan. Nah, dan otomatis ketika kita ingin melantunkan suara dengan nada-nada yang sesuai dengan ketentuan musiknya, itu kita gagal. Kenapa? Karena kita kurang percaya diri. Seolah-olah nanti kalau kita nyanyinya terlalu tinggi, itu akan mengakibatkan ataupun akan menjadi bahan tertawaan teman-teman kita. Ya. Nah, di situ kita menjadi penyebabnya kenapa suara kita bisa sumbang. Ya. Sebenarnya suara kita bagus, suara kita bisa mencapai nada-nada tinggi, bisa membuatkan cengkok yang indah, tetapi gara-gara kepercayaan diri tadi hilang, ya, itu semuanya yang ada pada pita suara kita pun akan ikut terganggu. Nah, jadi kunci pertamanya adalah percaya diri dulu, ya, percaya diri dulu saat tampil, baik itu di masjid, misalkan azan, percaya diri. Apabila tidak percaya diri itu tadi, ketika kita mau nada tinggi, ragu jadinya kan? Ragu. Karena kita takut malu. Nah, di situ. Jadi kunci pertamanya adalah percaya diri. Nah, faktor kedua apa Bang Zai? Faktor keduanya yaitu kita nggak yakin dengan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu. Nah, bisa. Sedangkan gini, maksud saya yang saya sampaikan itu, kurang yakin itu, kita sebenarnya bisa. Tetapi ketika kita bawakan, kita ada keraguan. Sambil berpikir misalnya kan kita menyanyi ataupun mengaji ataupun azan, kita sambil berpikir di situ, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Nah, otomatis itu nanti akan merusak suasana ataupun irama yang akan kita bawakan. Nah, jadi sama, itu berkaitan, beda tipis dengan percaya diri. Keyakinan tadi. Jadi faktor yang harus kita kuatkan terlebih dahulu sebelum berlatihan pernapasan itu adalah percaya diri dulu. Ya. Baik itu nanti misalkan kita memiliki suara yang indah, ya. Kita bisa memiliki nada yang tinggi. Ya. Namun kalau kita nggak percaya diri, itu nggak akan pernah kita dapatkan. Iya kan? Betul dong. Nah, itu tadi. Jadi kunci pertamanya adalah percaya diri. Tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita bisa. Nah, jadi setelah nanti kita percaya diri, ya kan? Kita yakin kita bisa, kita yakin nada ini kita bisa bawakan,
kita sampai, insya Allah nanti bisa itu semua. Saya yakin pasti bisa. Ya, jadi jangan terpengaruh oleh ibaratnya tuh makan ini, makan itu, segala macam, tapi nggak ada perubahan. Karena kita belum tahu penyebab lainnya itu apa. Nah, penyebabnya itu yang pertama adalah percaya diri tadi. Ya. Nah, untuk melakukan pelatihan pernapasan tadi, sepertinya kita ingin membawakan nada yang tinggi ya. Nah, di situ di nada tinggi kita harus bisa mencapai di not-not yang tidak mungkin rasanya kita capai, tetapi kita yakin kita bisa. Itu akan membuat kita mampu menggapai nada tersebut. Nah, kalau masalah percaya diri sudah selesai nih, ya, kita sudah rajin, sering tampil di depan orang, kita sudah selesai, misalnya percaya dirinya udah kuat, kita yakin kita bisa, barulah kita belajar untuk masalah obat-obatannya. Seperti meminum air lengkuas seperti yang saya contohkan kemarin ya, ada itu. Nah, meminum jahe, ya kan, meminum kunyit, asam dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan setelah kita memang benar-benar percaya diri, ya. Nah, apabila kita belum melakukan itu, kita belum mengontrol, kita belum sering tampil di depan orang, bagaimanapun, ya, bagaimanapun nanti, ketika kita tampil, nggak akan berhasil kalau seperti itu. Kalau kita memang belum melatih diri kita untuk sering tampil di depan orang. Nah, triknya, tips dan trik ya, walaupun kita rasanya itu belum begitu sanggup, tapi kita silahkan latihan terus, tampil sering tampil di depan orang umum, ya, di depan banyak orang. Nah, malu Bang Zai, misalnya malu, kita tampil dulu di depan keluarga, entah itu karaoke, ya kan, ada speaker di rumah, tentu kan yang menyaksikan nanti ataupun yang mendengarkan itu adalah keluarga kita, ya kan. Nah, jangan langsung ke orang lain, jangan langsung ke tempat, misalnya ada acara pesta kita nyanyi di panggung, jangan, tetapi kita nyanyi dulu di rumah. Sediakan speaker, ya kan? Sediakan speakernya, kita nyanyi dengan nada yang rendah terlebih dahulu. Habis itu nanti kita mulai pede kan, aku kan nyanyi di rumahku sendiri. Nah, terserahku dong. Nah, habis itu nanti kita bantai ke nada yang tinggi. Setelah kita sering latihan nanti di rumah, kita akan berani tampil di depan umum. Ya, nah itu caranya. Jangan langsung ke depan umum. Nanti kalau langsung ke depan umum, begitu kita gugup, ya, begitu kita canggung, besoknya lagi kita nggak akan berani tampil, saya yakin. Karena apa? Karena kita sudah merasa malu, ya kan? Tetapi kalau di keluarga kita tadi sudah latihan, itu kita nantinya setelah berhasil di sini, kita nggak akan malu lagi tampil di depan umum. Walaupun misalnya kita nanti tampil di sana kita salah, ya kan? Salah. Tapi kita udah merasa pede. Karena apa? Karena mental kita sudah terlatih. Nah, itu tadi. Percaya diri, keyakinan, mental saling berpautan, ya. Nah, caranya bagaimana Bang Zai? Ketika kita ingin mengambil nada tinggi, ya kan? Jangan langsung dibantai ke nada tingginya. Ya, kita latihan dulu di nada rendahnya. Latihan dulu di nada rendahnya. Bertahap. Kalau kita langsung ke nada tinggi, nanti ketika kita nggak bisa, kita langsung down, ya kan? Kita langsung, aku nggak mampu. Habis itu nggak berusaha lagi jadinya. Tetapi kalau kita berasal dari yang rendah, ya kan, berasal dari yang rendah, itu otomatis nanti kita akan melakukan peningkatan. Saya yakin itu. Peningkatan bagaimana caranya aku bisa mencapai nada tinggi, ya kan? Contoh ya, contoh di saat menyanyi, kita ambil dulu suara perut yang besar, ya kan? Contoh, cinta karena cinta, ya kan? Jangan tanyakan mengapa, ya kan? Itu suara besar. Habis itu naikkan setingkat. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa, ya kan? Itu setingkat. Naikkan lagi. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Nah, tingkatkan lagi. Ya kan, setelah itu 1, 2, 3 kita berhasil. Naikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pasti bisa. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Ya kan? Nah, begitu caranya. Jadi dari yang rendah ke yang tinggi. Jadi kita makanya di nada not itu, ya kan, seperti di piano,
Ya kan, di gitar ada yang namanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re. Nah, do. Jadi itu tadi ada cara peningkatan. Sebetulnya di situ semua itu udah ada kunci-kuncinya, tapi kita belum tahu, ya kan? Kita belum mengetahuinya. Oleh karena itu, di sini saya berikan tipsnya, ya. Saya berikan tipsnya. Nah, masalah nanti untuk obat herbalnya, yang terpenting lakukan dulu percaya diri, latihan dahulu, ya kan, untuk tampil di depan umum, mental kita dilatih dulu, barulah terjun ke obat-obatan pita suara seperti gurah alami, menggunakan bawang putih seperti yang saya contohkan kemarin, ya kan, mengeluarkan lendir dengan bawang putih. Nah, habis itu air lengkuas, jahe, itu nanti banyak sekali bahan-bahannya, ya. Nah, kalau banyak seperti itu Bang Zai, apakah kita minum semuanya? Enggak, bukan ya. Karena apa? Ini saya jelaskan di sini karena banyak sekali yang bertanya. Bang Zai, apakah ini nanti diminum semuanya? Nah, apakah ini dilakukan secara bersamaan? Enggak, ya. Nah, yang video yang sudah saya buatkan sebelumnya itu, ya kan, banyak cara itu, ada yang jeruk nipis, asam jawa, garam, bawang putih, dan lain sebagainya itu, ya kan, itu bukan dilakukan secara bersamaan, enggak. Tetapi kita pilih, ya, pilih salah satu mana yang cocok untuk pita suara kita, karena beda orang, beda pita suara, beda karakter. Nah, jadi apabila nggak bisa misalnya, oh saya misalnya nih, saya nih mengkonsumsi jahe dan bawang putih. Belum tentu nanti teman-teman di sini sama. Kenapa? Karena beda. Ya, itu yang namanya obat jodoh-jodohan itu tadi. Iya kalau cocok, kalau enggak, nah makanya itu saya buatkan yang lain lagi. Jadi nanti teman-teman, sahabat Bang Zai di sini bisa memilih mana yang cocok untuk suaranya. Nah, untuk mengetahui perubahannya, macam mana kita tahu ada perubahannya, jangan cuma sekali satu bahan. Misalnya jeruk nanti satu kali, ini satu kali, enggak, ya, enggak. Tetapi misalkan kita mengamalkan seperti minum air jeruk, air asam lah yang jenisnya asam jawa, itu lakukanlah selama 2 bulan per bahannya, ya kan, seminggunya 3 kali, ya, seminggu 3 kali lakukan selama 2 bulan. Nah, satu bahan untuk satu bahan, agar kita tahu obat mana yang cocok untuk pita suara kita. Nah, di situ. Jadi nanti otomatis, oh misalnya jeruk nih, jeruk ya kan, kita nggak bisa, nggak cocok nih untuk kita. Nah, setelah 2 bulan ini misalnya jeruk nggak cocok, kita singkirkan, kita cari lagi yang lain. Tapi yang diingat, ada nggak perubahan dari jeruk ini tadi, ya kan? Nah, ketika ada, kita tulis, bisa kita tulis di buku, ada sedikit perubahan. Nah, habis itu jahe, kita konsumsi, kita minum, ya kan? Suara kita jadi enteng. Oke, dituliskan. Ini masuk untuk kita, bisa kita lakukan. Nah, misalnya garam, nggak ada fungsi sama sekali. Tapi ya, kalau garam menurut saya sih semuanya sama, ya, karena garam itu memang membersihkan lendir. Namun seperti yang tadi saya contohkan, kalau seperti asam dan jahe, kunyit dan lain sebagainya itu berbeda karakter orang, berbeda karakter pita suara, maka berbeda pula obatnya, ya kan? Nah, jadi kita terapkan itu tadi, lakukanlah di pagi hari. Saya menyarankannya lakukan di pagi hari setelah kita bangun tidur, ya. Nah, emang sih kata orang ada yang bilang kotor. Air liur kita ketika bangun tidur itu masih kotor. Memang kotor, ya. Nggak ada obat yang enak. Nah, misalkan contoh saya suruh minum air hangat di pagi hari, itu rasanya nggak enak loh, iya kan? Betul. Nah, itu rasanya memang benar-benar nggak enak di tenggorokan ketika minum air hangat di pagi hari ketika bangun tidur. Ya, kita belum kumur-kumur, belum cuci muka nih langsung minum air hangat, pasti nggak enak. Tapi itu namanya obat. Nggak ada obat yang enak, ya kan? Nah, jadi itu kita lakukan terus, rutin. Jangan patah semangat, ya. Lakukan ini, konsumsi obat yang ini, gagal, cari lagi. Makanya di video ini banyak sekali caranya, ya. Itu semua untuk sahabat Bang Zai. Di sini Bang Zai kasihkan gratis, ya kan? Gratis di sini. Belajarlah, bertanyalah, ya. Nanti mana yang bisa saya berikan, bisa saya bantu, insya Allah nanti saya bantu. Namun di sini saya jelaskan, lagi-lagi saya jelaskan di setiap video. Saya memberikan cara ini bukan berarti saya merasa
suara paling bagus. Enggak, sama sekali enggak. Karena apa? Suara saya belum ada apa-apanya, ya kan? Di luar sana masih lebih banyak lagi suara yang lebih indah, merdu, dan nada-nadanya pun sangat bagus, gitu kan? Cuman saya di sini berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, terutama nih bagi yang belum pernah mengetahui cara-caranya, ya. Nah, jadi itu tadi, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, diterapkan setiap kita melakukannya itu dengan keyakinan. Setiap yang kita lakukan harus dengan keyakinan. Nah, kunci pertama diingat, harus latihan, percaya diri, yakin, mental dikuatkan. Terima kasih sahabat semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.